Nah, topik yang akan kami angkat dalam Editor View kali ini atau di pagi hari ini adalah terkait visi misi yang diusung 3 pasangan Capres dan Cawapres. Kita lihat artikelnya yang mana juga sudah diupdate oleh CNBC Indonesia. Nah, ini kita lihat dari judulnya di mana Capres Cawapres pasang target ekonomi di atas 5%. Yakin bisa? Nah, ini pertanyaan yang nanti kita tanyakan begitu ya kepada ahlinya. Nah, ini yang kedua ada soal kemiskinan, janji Anies Ganjar, Prabowo masuk akal. Nah, tentunya untuk mengulas isu ini saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Wiji Nur Hayat selaku editor CNBC Indonesia dan juga Chief Ekonomis CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi Mas Wiji dan juga Pak Anggito, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Mas Bram. Alhamdulillah. Oke, Mas Wiji. Saya akan tanyakan dulu ke Mas Wiji begitu ya. Ini tentunya tadi kita lihat judul-judulnya cukup menarik. Betul. Nah, dari visi misi Capres dan juga Cawapres yang mulai digaungkan kepada masyarakat agar mana memang nanti saat coblosan dipilih begitu ya, karena memang dilihat paling relevan. Menurut Anda apa yang menarik dari visi misi yang tentunya sudah digaungkan oleh para calon presiden dan juga calon wakil presiden kita? Ya, kalau dilihat secara visi misi tentu banyak ya yang bisa digali dari ketiga pasangan paslon kita ya. Tapi memang yang menjadi perhatian dari kami dari redaksi dari CNBC Indonesia adalah salah satunya soal pangan. Jadi pangan ini kan selalu menjadi jualan para paslon Capres dan Cawapres dari dulu sampai dengan sekarang. Secara visi misi mereka terlalu general. Bagaimana sih cara memperbaiki soal masalah pangan ini gitu. Tetapi secara implementasi soal pangan ini ternyata sulit di lapangan. Jadi ini merupakan challenge bagi para paslon Capres dan Cawapres kita ke depan. Bagaimana nih cara mengatasi soal masalah pangan ini? Oke, tentunya masalah pangan memang masalah yang tidak bisa dianggap enteng begitu ya. Bahkan food estate yang juga dibentuk oleh Presiden Jokowi juga hingga kini juga belum terlihat hasil-hasilnya. Nah, ini saya tanyakan ke Pak Anggito selaku ekonomis. Nah, Pak Anggito, dilihat dari visi misi, sebetulnya terkait pangan ini kita spesifikkan terkait pangan, siapa yang lebih relevan? Boleh nggak kembali kepada kita tampilkan ya. Yang headline yang Anda tampilkan. Memang kalau namanya visi misi itu adalah target besarnya ya. Ya. Jadi implementasinya memang tidak di visi misi, itu ada di tujuan, di pelaksanaan. Jadi visi misi sesuatu yang eye catching gitu ya. Saya kira memang begini, pertama mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut saya sih paslon tidak punya pilihan. Ya. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tidak punya pilihan, harus bisa mentargetkan di atas 5%, bahkan 7% kalau di RPJM gitu ya. Betul. Masalahnya adalah dari mana sumbernya. Itu lebih penting daripada targetnya. Saya kira kalau target paslon 1, 2, dan 3 itu pasti akan mentargetkan 6-7%. Karena itu adalah undang-undang RPJPM ya. Jangka menengah memang segitu. Kalau enggak segitu ya enggak cukup ya untuk lapangan pekerjaan, untuk membuat dan membangun food estate, enggak cukup karena kita harus capai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, tepatnya 6-7%. Nah, yang tidak dijelaskan adalah dari mana sumbernya. Ya, untuk mencapai kemiskinan, nanti kan 2045 kan 0% ya, turun pelan-pelan gitu ya. Untuk mencapai itu bagaimana? Nah, itu yang sebetulnya harus dijelaskan di dalam misi. Kalau visi kan uraian besarnya ya, tapi misinya seperti apa. Oke, baik. Nah, ini secara detailnya untuk mencapai hal tersebut atau angka itu tidak dijelaskan secara detail. Walaupun Anda katakan secara angka memang sudah dijelaskan di RPJMN. Iya, ngambil aja dari RPJMN. Sebetulnya, kemudian strateginya apa? Yang beda adalah strateginya. Ya, tadi contohnya, gimana cara mencapai pertumbuhan ekonomi 7%? Itu kan disebutkan, investment rasio investasi harus 40%. Berarti kan sekarang 30% rasio investasi pada PDB. Nantinya harus targetkan 40%, menyamai Cina dan India. Ya. Nah, itu bagaimana cara menarik investasi? 10% tambahan dari PDB. Kalau PDB itu 12.000 triliun, 11.000 triliun, bisa dibayangkan berapa tambahan investasi yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Itu yang lebih penting. Ya, kemiskinan. Itu kalau kita tumbuh 6-7%, berarti ada kemiskinan yang diciptakan di lapangan pekerjaan. Tapi juga ada kemiskinan yang sifatnya adalah intervensi dari pemerintah, yaitu program-program sosial. Ya, dah. Nah, sejauh mana kekuatan APBN kita, tepatnya APBN APBD kita
untuk bisa menahan atau menurunkan tingkat kemiskinan itu. Jadi dua itu yang mesti kita kejar. Kalau targetnya sudah ada lah, tinggal buka RPJM, RPJP udah ada. Ya, dan itu adalah mandat undang-undang. Nah sekarang yang berbeda adalah masing-masing itu menjelaskan strategi untuk mencapai ke situ itu apa. Gitu. Oke, baik Pak Anggito. Nah strategi yang juga... strategi. Tadi saya bilang bagaimana cara menarik investasi. Kan sekarang belum ada kelihatan investasi kecuali investasi minerba, pertambangan, CPO. Itu kan sebetulnya inherent ya, sudah ada sejak Indonesia lahir gitu ya. Itu kan. Nah, bagaimana investasi-investasi misalnya di bidang gula, yang barang-barang strategis gula, besi baja, kimia, itu kan apapun juga mesti dibutuhkan. Betul. Ya, bagaimana menarik investasi itu. Sekarang investasi yang terbesar apa? Bangunan sekarang ini. Ya, pabrik yang didirikan yang sifatnya strategis tidak banyak. Nah, itulah yang kita mau dengar nih. Sebetulnya apa sih yang mereka targetkan, mereka janjikan untuk bisa menarik investasi baik langsung maupun tidak langsung, investasi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga ke Mas Wiji. Mas Wiji, tentunya dengan optimisme yang ada dari pasangan capres dan cawapres, walaupun sudah tercantum sebetulnya begitu ya target-targetnya, ini pesimistis apa yang juga redaksi akan hadirkan begitu ya secara jelas dan gamblang agar memang masyarakat nantinya juga tidak tertipu atau masyarakat harus tahu secara detail sebetulnya bagaimana kondisi yang terjadi saat ini dan bagaimana juga relevansi untuk mengejar visi dan misi yang tentunya sudah diajukan atau digaungkan oleh para capres dan juga cawapres. Ya, kita contoh aja pangan ya, yang tadi menjadi perhatian utama kita gitu. Contoh pangan, contoh beras lah ya. Di tahun ini tuh pemerintah kan sudah membuka keran impor izin beras di awal tahun itu 2 juta ton. Kemudian kemarin nambah lagi nih 1,5 juta ton karena melihat kondisi saat ini untuk produksi beras kayaknya agak seret nih. Kemudian juga untuk menambah stok cadangan dari Bulog gitu. Kemudian digaungkan juga ada ide atau gagasan untuk nambah lagi impor 2 juta ton tahun depan gitu. Sedangkan kalau kita lihat ya, secara produksi beras ini kita itu kalau dilihat dari data 2022 dari World Review People, kita memang agak sedikit turun nih dari peringkat keempat, dari peringkat ketiga menjadi peringkat 4. Kita sekarang di bawah Bangladesh dengan total produksi sekitar 34,4 juta ton lah per tahun gitu. Sedangkan konsumsi kita itu sebenarnya adalah di antara 30 sampai dengan 31 juta ton. Artinya secara hitung-hitungan sebenarnya kita surplus nih. 3 juta ton, 2 sampai 3 juta ton kita surplus. Tetapi di momen-momen tertentu kita defisit. Artinya produksi beras itu nggak sustain, nggak rata. 1 tahun itu segini gitu. Tapi di momen tertentu kita defisit, kemudian untuk menutup defisitnya ini kita harus impor. Dan perlu diingat juga nih bahwa produksi beras kita itu masih dilakukan bukan skala industri, tetapi masih skala perorangan. Artinya ketika ada kepanikan produksi, kemudian ada kepanikan harga beras naik, yang dilakukan oleh si produsen ini sebenarnya lebih kepada mereka keep dulu deh beras mereka gitu. Nah ini yang menimbulkan kepanikan di sektor hilirnya gitu, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan importasi untuk beras gitu. Nah ini juga nggak cuma dari beras gitu, tadi Pak Anggito bilang bahwa gula. Nah ini juga gula merupakan salah satu hal yang menurut saya ini perlu benar-benar harus dicari jalan keluarnya. Karena apa? Karena produksi gula kita dengan kebutuhan kita itu cukup jomplang gitu. Apalagi kalau kita berkaca terhadap kebutuhan industri gitu. Gula kita itu tidak mampu untuk memenuhi spesifikasi maupun stok untuk industri. Jadi kalau dilihat dari neraca pergulaan kita, kita itu punya kebutuhan sekitar 3,4 juta ton per tahun. Sedangkan untuk stok produksi kita itu di 2,4 juta ton, tapi selisihnya adalah defisit 1 juta ton. Nah itu hanya untuk gula kristal putih, artinya GKP untuk konsumsi kita. Sedangkan kalau untuk industri 3,6 juta ton, kita full harus impor. Itu juga yang terjadi pada beberapa komoditas pangan lain. Contohnya adalah daging sapi. Ini yang belum pernah usai, drama daging sapi yang harganya terus melonjak, kemudian stoknya terbatas karena kita defisit dan kita menjadi net importer dari Australia. Kemudian apalagi kacang kedelai gitu. Untuk kebutuhan industri tahu tempe, full kita harus impor dengan kebutuhan yang cukup besar. Jadi
ini yang harus diperbaiki ya. Artinya ini menjadi perhatian utama para capres dan cawapres kita ke depan. Bagaimana sih lebih spesifik mereka mengatasi atau menyelesaikan soal masalah pangan ini.